الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور وكمل الضيافة وصلة للأرحام بسعيهم المشكور فسبحان من حل الفطور أحمد سبحانه وتعالى من إلي أقدر الأعياد وداخلها بكل عمل مبرور وطل الأجال إلي لينالوا بفضلي الجزاء المغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الغفور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور أما بعد فيا أيها الإخوان الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, melalui mimbar khutbah Jumat ini saya mengajak diri saya, para jamaah, marilah kita bersyukur nikmat Allah yang tidak terhitung jumlahnya. Mewujudkan tersebut adalah dengan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curahkan ke baginda Rasul Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, judul khutbah pada siang hari ini tentang implementasi hijrah di dalam kehidupan modern. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bulan Muharram adalah bulan yang mulia, sebab di bulan tersebut telah terjadi peristiwa besar, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tanah kelahiran Mekah Al-Mukarramah menuju Yasrib atau yang dikenal sekarang Madinah Al-Munawwarah. Peristiwa tersebut terjadi karena perintah Allah Subhanahu wa taala berhijrah sepertinya yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Musa, terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, nilai-nilai hijrah yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sekarang, bagaimana penjelasan ayat di atas ialah bahwa yang beriman mempunyai kewajiban menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, musuh kita memang bukan orang kafir jahiliyah, tetapi yang kita hadapi adalah jahiliyah modern, yaitu kebodohan, kemiskinan, dan orang-orang yang selalu mengusik persatuan umat Islam. Akhir-akhir ini bermunculan berbagai macam aliran di tengah-tengah masyarakat muslim. Mereka datang dengan atribut Islam dan dengan dalih memperjuangkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala mereka berdakwah. Akan tetapi ajaran yang mereka sampaikan malah bertentangan dengan dasar-dasar agama Islam, dan cara dakwah yang mereka tempuh telah menyulut api permusuhan antara umat. Sedangkan hijrah yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah cari saudara, bukan cari musuh. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor.
Mereka datang dengan damai dan diterima dengan senang hati, penuh rasa persaudaraan. Begitulah seharusnya cara yang ditempuh di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak saling menyakiti dan memusuhi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jadikan motivasi di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Betapa beratnya tantangan yang dihadapi beliau, namun tetap tegar, semangat dan tidak mengenal putus asa. Kita umat muslim yang hidup di zaman modern seperti sekarang ini, tentu semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi percayalah, seberat apapun ujian cobaan, selama kita yakin bahwa yang kita perjuangkan adalah benar, pasti akan berhasil, karena kebenaran pasti akan menang walaupun harus melalui proses panjang dan melelahkan. Dan kita juga harus yakin bahwa perjuangan kita akan dicatat sebagai amal ibadah dan menepati derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kebahagiaan surga dan ridhonya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam Al-Quran pun. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhum wa ridwanin wa jannah lahum fiha naimun muqim. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Tuhan mereka mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat darinya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kemenangan yang kekal. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa semangat hijrah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala harus didasari keimanan, yaitu berjuang semata-mata mencari rahmat dan ridhonya. Hal itu sangat penting, karena di zaman sekarang banyak orang yang memperjuangkan agama untuk kepentingan duniawi. Agama dijadikan alat untuk meraih kekuatan, dengan dalih memperjuangkan mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala demi memuaskan ajakan hawa nafsunya. Jika perjuangan seperti itu, maka hancurlah yang bakal terjadi. Orang alim tidak bisa dijadikan panutan, dan hukum agama diputus berdasarkan pesanan. Berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas, dan jangan lupa berdoa mohon ampunan dan petunjuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menunjukkan jalan yang benar. Oleh karena itu, agar hati tetap tenang di dalam memperjuangkan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan di dalam menjalani kehidupan yang sulit apapun, seorang muslim harus yakin dengan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga harus yakin bahwa pertolongan Allah itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang terdahulu, tapi juga untuk orang-orang sekarang dan masa mendatang. Hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar di dalam menegakkan agama Islam, agar selalu menunjukkan jalan yang benar kepada orang-orang yang mau berjuang di jalannya dan bersama-sama orang yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah yang singkat pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat bagi diri saya dan manfaat bagi jamaah Jumat rahimahullah. Marilah kita tingkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan ibadah kita, salat kita, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiyun alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirul azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ma 'alimna minhu wa man lam na'lam wa na'udzubika min syarri kulli ma 'alimna minhu wa man lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka bi ibaduka shalihin wa na'udzubika min syarri ma istaqada minhu ibaduka shalihin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'matikum wa la dzikrullahi akbar. Aqim shalah.